Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video lanjutan part 1 perjalanan road to LCBC Lombok Bolo. Jadi perjalanan kali ini masih berada di tengah laut. Ini sudah memasuki area Selat Bali ya. Kemungkinan nanti sore lah ini udah sandar di Pelabuhan Lembar Lombok. Terus ikuti video kali ini, jangan di skip dan jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya begitu bolo. Jadi saya sekarang berada di parkiran lantai 2 kapal DLN Batu Layar ya, karena ini mau ambil barang dulu buat dibawa ke atas ke kamar. Jadi ini adalah kloter pertama dari Pelabuhan Tanjung Perak yang menuju ke Pelabuhan Lembar Lombok Bolo ya. Ini ada sekitar 40-an rombongan ya, 40-an sepeda motor CBGL MP3 campur ya yang menuju ke acara LCBC Lombok. Kemungkinan besok masih ada yang nyusul lagi Bolo dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Jadi kita ini udah singkatnya berada di atas ya, ini udah dapat jatah makan juga. Kita sarapan dulu Bolo, monggo sarapan. Dan akhirnya saya juga udah mandi ya, mandi dengan view cantik ini di tengah laut begitu Bolo. Pulau Bali sudah kelihatan. Akhirnya ada sinyal Bolo, setelah beberapa jam ya, sudah ada sinyal. Syahdu. Oke lur, alhamdulillah perjalanan udah mau sandar ya. Pulaunya udah kelihatan itu. Oh, yang kita tuju kemungkinan 1 jam lagi. Siap, alhamdulillah diberikan kesehatan di perjalanan. Pesan sholat asar. Situasi di kantin kapal DLN. Sudah kelihatan Pulau Lomboknya belum? Assalamualaikum Pulau Seribu Masjid Lombok. Orang kok ya wis ketok Bolo Pulau Lombok motor aja gratis tulisan nomor. Mas Ari Bandar Kaos dan teman-teman CBGKS Bolo kenapa? Just juice. Dikawal Bolo. Wah, ini kawan-kawan tekem habisnya. Citip Lombok I love you kok. Ini ke. Situasi sudah sampai area Pelabuhan Lembar Lombok Bolo. Ada masjid tengah laut, ikon Pulau Lombok.
Oke, kalau masih mau turun kendala truknya masih ikut Kabupaten jadi masih lama ini turunnya bro. Bongkar muat kapal ini masih di lantai 1 bro. Truk-truk besar yang keluar duluan. Oke lur, jadi udah turun kapal setelah 24 jam. Oke, alhamdulillah lur, jadi ini udah turun kapal ya. Sudah selamat perjalanan, semoga perjalanan ini penuh berkah. Oke dulur, dari kapal kita kumpul dulu di luar dulur ya. Jadi ini kita mikir-mikir dulu kita langsung kemana ini gitu. Jadi kita rembukan dulu sama teman-teman yang lain. Ada yang mau ngeres di rumah temennya, ada yang lanjut perjalanan, dan saya sendiri lanjut perjalanan ke arah Mataram bro. Oke bolo, selamat malam. Alhamdulillah, syukurillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena udah diberikan kesehatan, keselamatan. Ini udah menginjakan kaki di Pulau Lombok. Ya, tepatnya sekarang saya lagi di Mataram, kota Mataram, mau ke arah kota. Dari tadi susah ya, baru dapat gurita ya buat nempelin di tangki. Soalnya susah kalau ngonten, soalnya saya kan pakai HP. Kalau ngonten nggak ada ininya, susah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan perjalanan explore Lombok. Oke bro, alhamdulillah ketemu orang baik, Mas Yoga sama Mas Wardana. Kita lanjut lagi. Terima kasih orang baik. Oke, suun ya. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi, kota Mataram. Akhirnya pagi telah tiba dan saya langsung bergegas pagi-pagi sekali izin keluar dari tempat Mas Yoga dan Mas Rival bolo. Karena kebaikan mereka saya diizinkan buat nginep di tempatnya 1 malam ya. Dan akhirnya saya melanjutkan perjalanan untuk explore Lombok, dan ini sudah berada di ikon kota Mataram ya. Dan selanjutnya saya akan menuju ke sirkuit Mandalika. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya lancar. Oke bosku, pemandangannya sangat indah. Jadi Tretan CP sekarang lagi pose di ini ya, atau apa ini namanya. Tapi anak-anak tuh kalau touring dari dulu kalau ke Lombok pasti foto di sini ya. Saya baru kesampaian, alhamdulillah. Selanjutnya kita gas sirkuit masuk Mandalika ya. Bismillah. Perjalanan menuju sirkuit Mandalika membutuhkan waktu sekitar 2 jam lur ya, perjalanan dari kota Mataram. Jadi kita gas santai aja menikmati suasana pagi di Lombok. Jadi ini adalah pemandangan bypass Mataram yang aspalnya mulus banget lur. Dan saat ini saya berada di Bundaran Gerung ya, bundaran yang kalau anak touring pasti foto di sini ya. Jadi ini suasana pagi yang bikin betah ya kalau reading di Lombok pagi-pagi. Ya
kita nikmati saja solo riding kali ini, karena saya memang benar-benar berangkat dari rumah itu sendiri lur, ketemu teman-teman itu di jalan ya. Kalau di kapal kemarin kita rame-rame, untuk saat ini kita jalannya misah ya, karena ada yang mampir ke temennya, ada yang masih istirahat. Tapi kalau saya sendiri karena waktunya memang tidak banyak di Lombok, saya putuskan untuk jalan sendiri agar bisa lebih puas untuk explore Lombok lur ya. Nanti setelah kita ke Mandalika, insya Allah kita lanjutkan ke pantai Kuta Mandalika dan kita geser ke Desa Sade lur untuk beli oleh-oleh di sana. Bypass Mandalika bos. Welcome to Mandalika Bolo Daya. Oke dulur, akhirnya sudah sampai di pintu masuk sirkuit Mandalika ya, dan ini adalah pintu masuknya. Kalau mau masuk ke sirkuit lewat sini lur ya, nanti laporan dulu ke bapak satpamnya ya. Tapi untuk tugu yang viral itu yang biasanya teman-teman foto itu katanya ada di gate 3 ya. Oke gas, kita cari langsung. Dan singkat ceritanya kita udah sampai di tugu viral tersebut, tugu yang anak-anak kalau touring pasti foto di Tugu Mandalika ini lur. Jadi ini adalah tugu wajib ya kalau ke Lombok, foto di sini sekedar ambil momen ya, ambil momen dan kenangannya. Alhamdulillah CB saya dan saya sudah menginjakkan kaki di sini, rasanya senang banget ya. Yang selama ini hanya bisa lihat di sosmed, akhirnya bisa merasakan langsung tiba di tempat tersebut. Oke, dari sirkuit Mandalika kita udah puas, geser sedikit ke pantai Kuta Mandalika. Jadi ini kita memasuki area pantainya. Oke bolo, jadi kita masuk ke area pantai Kuta Mandalika ini ndak bayar ya. Tadi udah tanya ke bapak satpamnya, katanya langsung aja gitu, sekedar ambil foto di tulisan Kuta Mandalika itu bolo. Setelah itu kita balik ya, langsung ke arah Desa Sade ya. Kita santai-santai aja dulu lah. Ini tulisan yang bikin saya penasaran ya selama ini, akhirnya bisa foto juga di sini. Oke bolo, jadi kita udah mampir ke sirkuit Mandalika ya, terus mampir ke pantai Kuta Mandalika. Kita geser dikit ke Desa Sade, jalan sekitar 15 menit ya. Setelah itu nggak tahu kemana, nanti kita cari destinasi yang lain begitu. Ini ya, di sini tuh banyak wisata ya, tergantung uangnya aja. Menyesuaikan, kalau uangnya banyak ya hampir semua. Kalau ya kayak saya ini ngepres ya udah yang viral aja. Ini perjalanan ke Desa Sade. Tetap Sulu Bakers. Nah, tetap selamat perjalanan, amin. Oke bolo, ini sudah di Sade. Nah, dipilih. Ini kain tenun idamanmu. Tas. Cus ini. Kalau desanya di sana. Tuh. Oke bolo, jadi kita lanjut ke Sembalun ya.
Ini toko ibunya. Murah senyum. Ya, yuk ke sini. Sini ya kalau mau beli-beli. Sade. Sade. Nih. Saya udah dapat tas sama selempang. Gas. Yuk. Oke, bolo dari perjalanan ke Sembalun Rinjani ya. Saya. Oh. Sampai sini udah panas aja nih. Kita masih ini lihat map dulu ya. Saya nggak tahu, takut kesasar. Tetap semangat, let's go. Oke bolo, ngantri bensin dulu bolo. Ini udah arah Rinjani ya. Oke bolo, ini udah arah Gunung Rinjani. Nah, kita mau sholat Jumat dulu ya di salah satu masjid. Gitu. Cuacanya lumayan panas, kayak Madura. Di sini aktivitas padat ya. Selamat datang di kota perkotaan Bumi Patuh Karya. Oke bolo, habis sholat Jumat di Lombok ya. Sholat Jumat di Lombok. CB. Terus Jis. Bapak ini ya Pak? Apa Pak? Hah? Dari Rinjani. Rinjani. Pondasi bro. Monggo sedaya. Porsinya banyak, 15.000. Oke dulur, jadi setelah kita sholat Jumat dan kita makan siang, alhamdulillah perjalanan dilanjutkan. Untuk rute perjalanan kali ini dari Sade yang menuju Rinjani itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 3 jam ya. Jadi kita habis sholat Jumat itu langsung gas. Setelah sarapan kita gas langsung ke arah Gunung Rinjani dulur, Sembalun begitu. Oke lur, untuk menuju ke Rinjani ku tanjakan lur. Tang ya re. Wah. Yang bawa ketan. Gelap. Kiri kanan alas ternyata. Billahi mo ketipi na tako mong na. Kung sa malam na. Oke dulur, setelah beberapa jam di perjalanan alhamdulillah sudah sampai di jalanan Gunung Rinjani ya dulur ya. Jadi di sini jalanannya itu mulus sekali, turunan dan tanjakan sudah pasti ya karena memang area pegunungan. Alhamdulillah jadi ini suasananya udah beda ya karena di sini udah dingin sekali lur. Alhamdulillah sahdu pokoknya. Oke dulur, jadi perjalanan ini kita langsung ke Villa Dendaun ya, villa yang viral itu. Jadi di sana ada Fajril sama si Wahyu karena mereka udah sampai kemarin dan mereka udah nginep. Jadi niatnya kita mau bareng nanti turun langsung ke lokasi acara dan insyaallah nginep di lokasi acara dulur di Pantai Kerandangan ya, Senggigi, Lombok Barat.
Nah, mau ntar ke promote dan nah kira kini lu nyokos ada nyorot. Kontak no. Mare. Positif. Yuk. Oke. Di mana posisi? Di Villa Sembalun. Yang viral. Vilanya anak CB kan. Oke dulu, alhamdulillah setelah beberapa jam berada di Villa Dendaun Sembalun ya, jadi kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan karena hari sudah semakin sore. Ini udah sekitar jam 3-an ya. Jadi kita targetnya nanti ke lokasi acara itu perjalanan sekitar 3 jam ya, 3 jam 4 jam. Jadi kita harus cepat-cepat berangkat lur, karena lokasinya lumayan cukup jauh. Sedangkan kita sekarang berada di Lombok Tengah ya, Sembalun. Itu Lombok Tengah, Lombok Timur ya, gak tahu. Intinya ada di Sembalun, jalan Sembalun. Yang dituju itu Lombok Barat ya, di Pantai Senggigi. Lumayan cukup jauh untuk jalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak ada halangan dan rintangan di perjalanan sampai dan selamat di lokasi acara lur.